Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasulah ba'da. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahmatullah. Pada malam yang ke-25 malam hari ini sebagai penceramah, sebagai pemeriksaan tempat rohani bagi kita nantinya adalah Al-Ustaz Zikri Hasan Esos, dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustaz Hasan Zikri Hasan, saya laporkan mau masuk pada infak malam kemarin aja. Infak malam kemarin sebesar 1.445.500 rupiah. Dan untuk menghemat waktu, marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Zikri Hasan Esos. Kepada Ustaz kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Yang kita hormati segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin Tariq bin Ziyad, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami, para pemuda dan pemudi, termasuk anak-anak, para peserta pesantren Ramadan, hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta untuk para keluarga beliau, untuk para sahabat setianya, dan untuk orang-orang yang mengikuti ajaran beliau sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan kita seluruhnya termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Imam kita tadi, bahwa malam ini kita sudah memasuki malam ke-25 Ramadan. Alhamdulillah, sepertinya jamaah kita tidak berkurang. Sado nanti boleh datang. Yang tidak tiba saya tidak datang. Itu alhamdulillah.
Mudah-mudahan yang datang golah peserta yang masuk final dan kemudian berhasil memenangkan ialah predikat takwa hendaknya. Memang harus kita akui Bapak-Bapak Ibu, beginilah wajah umat Islam, bahwa di ujung-ujung Ramadan itu tarawih kok pindah ke Basko, KPA, Serba 35 ya kan. Kemarin Transmart ya Pak ya, dan tempat-tempat lain. Bahwa pengertian menyambut Lebaran itu memang banyak yang mematok harus serba baru, padahal sebenarnya tidak begitu. Para ulama menyebutkan laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atu tazid. Bukanlah yang berhari raya yang menyiapkan segala yang baru. Boleh, tidak dilarang. Kalau nio baju baru boleh, nio membalian ustad baju baru boleh mana, tidak dilarang. Mangadu cie jarang boleh, tapi yang berhari raya adalah liman ta'atu tazid, yang bertambah ketaatan. Yang dulu masih kurang, lalu dengan Ramadan ini berlatih kita sebulan, bertambah ketaatan itu yang dianggap berhari raya. Dan secara definisi Bapak Ibu memang beda halnya antara Lebaran nanti dengan Idul Fitri. Kalau Lebaran siapa saja boleh ikut, siapa saja. Amohnya puasanya apa namanya, puasanya menahan mata mulai dari terbit fajar sampai kaba buku. Ini menahan, tidak saja menahan lapar dan haus, juga menahan mata. Nyo tahan mata dan buka-buka sampai orang kaba buku. Nyo menahan je Pak, tak agak nyo tahan mata. Kalau dikejar-kejar mereka baru dijawab hadisnya naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Hadis yang cie itu nyo pacian banget, tak nyo lapih-lapih. Itu Lebaran siapa saja boleh ikut. Tapi yang Idul Fitri, kembali, Fitri suci. Jadi Id artinya kembali, A'ada yu'idu, Aidan kembali, Fitri. Kalau ada yang namanya Fitri artinya suci, bersih. Tidak semua yang berlebaran itu bisa beridul fitri. Makanya kadang-kadang ada yang kita temukan puasanya tidak sabaran, tapi mengirim WA-nya luar biasa. Mengirim WA pakai pantun, pakai puisi, nak Bapak Ibu. Ketika matahari terbenam seiring lembayung senja, di panjang mana waktu bisa ke bawah, kiranya maaf lahir batin. Di bono BWA lema, ketika kaki tak mampu melangkah, tangan tak mampu berjabatan. Mungkin sekali gua capek lah bawa ke rumah sakit, mungkin stroke. Kaki tak bisa melangkah, tak usah tunggu Idul Fitri hantar ke rumah sakit. Rupanya sama, maaf lahir batin. Jadi ini bedanya antara yang berlebaran dengan yang beridul fitri. Yang Idul Fitri yang sungguh-sungguh, yang betul-betul berusaha meraih predikat takwa itu, maka sehubungan itu pada malam ini kita baca ujung ayat saja, ujung ayat dari Al-Baqarah 185. Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Ada setidaknya 4 pesan Allah ketika menghadapi akhir Ramadan ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah walitukmilul iddah, hendaklah engkau sempurnakan bilangan. Bilangan apa? Bilangan puasa Ramadanmu. Bilangan puasa Ramadan antara 29 jo 30. Kalau ada 31 balabih. Jangan sampai loh. Kalau 28 kurang. Ini antara 29 jo 30. Tanggal mana itu kita serahkan pada yang ahlinya. Itu ahlinya nanti. Karena patang berbeda, kita cari besok. Kalaupun berbeda, kedua-duanya nanti sama sah ada dalilnya. Tentu awak berharap kalau bisa sama-sama dah Bapak Ibu. Lalu walitukmilul iddata, mensempurnakan bilangan juga bermakna sempurnakan ibadah Ramadanmu, tarawihmu, infak sedekahmu. Terlebih-lebih yang wajib adalah yang disebut dengan zakat fitrah. Fitri loh dia. Zakatul fitri ini yang wajib. Kepada siapa dibayarkan? Jelas ada asnaf yang 8. Bolehkah awak bayar ke keluarga sepanjang bukan ring 1 atau bukan keluarga inti? Boleh. Apa yang dimaksud ring 1? Urang dan wajib awak nafkahi. Anak, istri, orang tua, itu tidak boleh awak bagi zakat. Karena itu adalah tanggungan dari kepala keluarga. Tapi adik dan kakak itu tidak masuk tanggungan, boleh. Lalu misalnya Bapak Ibu, secara kaedah kan yang tidak boleh dibayarkan yang masuk tanggungan. Lalu pertanyaannya, ibu-ibu apa-apa kira-kira bertanggung jawab nggak? Termasuk tanggungan ibu-ibu nggak apa-apa? Tidak. Yang tanggung jawab apa-apa ke ibu, ibu enggak ke apa? Artinya sebenarnya secara kaidah ibu boleh bayar zakat ke apa? Sabianlah Pak, apa ada bentuk parkir miskin nampak kau zakat aja. Misal, no, Beko kalau agak rancak prestasi apa dia kira Pak sedekah misal. Tapi itu bicara kaidah. Jangan dia bilang ibu praktekkan di rumah pun tak tanggung jawab kan? Kalau baju buat Pak RW awak lah, boleh satu dong. Tapi itu secara kaedahnya begitu. Maka sempurnakan bilangan, sempurnakan ibadah Ramadan. Lalu makna yang ketiga, walitukmilul iddata, adalah tidak kalah pentingnya nanti Bapak Ibu. Bulan Ramadan boleh berakhir, tapi tangan kita tetap berpuasa dari mengambil yang bukan hak kita. Ramadan nanti boleh berlalu 5 malam lain kurang lebih, tapi mata awak tetap berpuasa dari melihat yang dilarang. Telinga tetap berpuasa dari mendengar yang tidak benar. Kaki awak berpuasa dari melangkah ke tempat-tempat yang dilarang, termasuk mohon maaf paru awak tetap berpuasa dari kemasukan yang haram. Karena Nabi menyebutkan ayyumalahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh sumbernya dari yang haram, maka api neraka lah yang pantas untuk membakarnya. Awak jangan api neraka Bapak Ibu, tak percaya anak-anak main lilin, wak pacik ujung nonton padi, jangan api neraka. Atau Bapak Ibu yang merokok, Bapak Ibu, apa-apa yang merokok, puntung itu padi, jangan api neraka. Sementara kata Nabi, ayyumalahmin, setiap sainci daging tumbuh dari yang sumbernya haram, itu nanti dipanas dengan api neraka. Dan bahayanya kalau ada termakan dari yang haram,
mungkin tadinya pitihku lah halal sumbernya, tapi dapat ada yang tidak jelas, karena dalam Islam ini kan tidak ada yang abu-abu. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Tidak ada dalam Islam itu ikut tengah-tengah, dapat dirimu hilang di sama, tidak ada Bapak Ibu. Ikut tak dibawa pulang, tak ada. Itu bahkan mohon maaf bahasanya adalah kemunafikan. Bahayanya sumbernya haram, pitihko dibaliankan nasi, dibaliankan bareng dulu, bareng dimasak di rumah, dijadi nasi disuoan di anak awak, di istri awak, disuo lalu digiling di usus. Dari usus berubah menjadi setetes demi setetes darah. Darah kirim ke jantung, jantung kirim ke otak, otak itu menggerakkan saraf-saraf awak seluruhnya, anak-anak awak. Karena sumbernya haram, maka kemudian pikirannya haram. Makanya kemudian jangan heran kalau ada anak-anak yang susah disuruh sembahyang, ada istri yang memerengkang misalnya, ada suami yang payah diajak ke musajid misalnya, boleh jadi ada sumbernya. Maka kesempatan ini Ramadan kita walitum milul indah, sempurnakan ibadahnya, sempurnakan bilangannya, sempurnakan kewajibannya, sempurnakan semangatnya. Ramadan boleh berlalu, anggota tubuh awak tetap berpuasa dari hal-hal yang dilarang. Yang kedua, pesan Allah dalam ayat Al-Baqarah 185 tadi, walitukabbirullah, dan hendaklah engkau besarkan nama Allah, agungkan nama Allah. Aiko khususnya beko makna pertama ketika malam takbiran. Malam takbiran, begitu terbenam matahari di akhir Ramadan, awak mengucapkan kalimat takbir, tahmid, tahlil dan takdis. Allahu Akbar, walillahil hamd. Disuruh membesarkan nama Allah. Kalau Idul Fitri mulai dari terbenam matahari sampai selesai sembahyang rayo. Sampai selesai sembahyang rayo. Ada yang membuat sunnah luhur tidak dilarang, tapi tidak dikarajo Nabi. Mungkin dia masih taragak coba takbir tak ada caranya. Tidak bisa lo menagah, sedangkan ini takbir boleh. Tapi takbiran hari raya jadwalnya itu tadi. Kalau Idul Adha 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. Hari tasyrik 13 Zulhijjah. Disuruh kita bertakbir mengagungkan nama Allah. Apa maksudnya? Ialah selain membesarkan mengagungkan Allah, tapi hakikatnya adalah kita memastikan Allahu Akbar itu selalu ada di hati awak Bapak Ibu. Apa maksudnya? Selalu merasakan kehadiran Allah di sekitar kita, bahwa Allah itu tidak di musaji zero. Kalau di musaji Allahnya tinggal, tiba di pasar Allah tinggal, timbangannya bermasalah. Dari musaji Allahnya tinggal, baik akan tua, kwitansinya bermasalah. Di musaji Allahnya tinggal, tiba di lapau, mau-tauta mencari tuan orang, akhirnya bergibah. Allahu Akbar kita baca adalah meyakini Allah itu ada selalu bersama kita, merasakan kehadiran Allah. Kalau setiap orang yang beragama Islam memakai prinsip ini Bapak Ibu, maka yakinlah tidak ada orang yang kata tangkok di KPK. Kalau ambil, ada Allah. Ini kok ada Allah bisa doa pikir. Tapi kalau ada orang lain tahu itu baru bahaya. Ini. Lalu apa lagi? Allahu Akbar, Allah Maha Besar adalah menambah semangat kita bahwa sesuai lafaz takbir itu Bapak Ibu, awak baca la
ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita bersandar hanya kepada Allah. Shadaqa wa'dah, Allah maha menepati janjinya. Jangan ragu, kan itu maksud takbiranmu. Wa nasara abdah, Allah maha menolong hambanya. Bahkan awak berpuasa gini ko bisa awak jalani karena pertolongan Allah. Kita melawan musuh yang tidak terlihat. Musuhnya hawa nafsu. Bisa Bapak Ibu cari hawa nafsu itu? Kalau tiba di olahraga kau main golf, jamaah muhajirin sia-sia yang main golf. Mau ngaji bola aja, alhamdulillah ada pernah. Tapi golf tak ada lawan. Puasa musuh tak terlihat. Musuhnya adalah hawa nafsu. Bagaimana kita melewati 24 hari sampai malam ke-25 itu tidak lepas atas nasoro Allah, dari pertolongan Allah. Wa nasoro abadah. Bahkan Bapak Ibu, negara waktu bisa merdeka adalah karena pertolongan Allah. Sejarah mencatat dalam tinta emas, tidak mungkin dalam berparang di masa bambu runcing melawan tank bisa menang. Bambu runcing kilo-kilo. Coba Indonesia melawan Iran gini kok. Harus begitu. Ya, tidak usah sampai Amerika Israel. Jadi kini mohon maaf, tidak baik. Banyak mana jumlah tentara, you kirim serudal, kacau apa itu? Pesawat awak tidak perlu serang menunjukkannya, itu jatuh saja kemana? Maka diserang kemana? Jatuh suram. Tapi ini bukan apa namanya? Memang kenyataannya seperti itu. Tapi terjadi dahulu sejarah bangsa awak bisa bambu runcing mengalahkan meriam, mengalahkan tank baja. Tadi apa yang dipakai di para pejuang itu adalah kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar, merdeka atau mati. Lebih baik hancur lebur daripada dijajah. Lebih baik hancur sehancur-hancurnya daripada tidak merdeka. Kan itu dulu, Bapak Ibu. Jadi ini pertolongan Allah.